Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita dimanapun Bapak Ibu berada. Doa saya kita semua tetap dalam kasih karunia Tuhan, tetap kuat dan siap selalu bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Kita masih belajar tentang kemelesetan gereja Tuhan. Bagaimana kita perlu menjadi gereja yang akurat, gereja yang berkenan kepada Tuhan, gereja yang bisa pribadi-pribadinya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, gereja yang bisa finishing well, gereja yang membawa misi Tuhan, gereja yang punya hati Tuhan, bukan hanya sekedar kumpulan-kumpulan yang kelihatan rohani tetapi ternyata duniawi. Kita sudah belajar bahwa kemelesetan gereja terkadang kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak esensi, hal-hal yang sebenarnya bukan sesuatu yang seharusnya diperebutkan, dibangun. Jadi gereja lebih mengejar. Gereja yang meleset adalah gereja yang hanya menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara lahiriah, bukan perkara-perkara batiniah. Mereka rasa nyamannya masih ditaruh kepada perkara-perkara dunia, bukan kepada Tuhan. Coba cek rasa nyaman Bapak Ibu. Coba cek betul-betul, perhatikan apakah hati kita terpaut kepada Tuhan atau terikat kepada benda-benda, kepada mamon. Karena itu tidak salah kalau di dalam pemuritan kita fokus untuk membangun yang namanya perubahan paradigma, pola pikir. Kita fokus kepada yang namanya peremukan daging, karena orang yang hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Dan kita mengalami pemulihan, lalu kita fokus kepada yang namanya kekekalan. Ini yang akan membawa dan membuat kita bisa seperti Rasul Paulus. Ketika dia menemukan pengenalan akan Allah, dia melihat kemuliaan Injil, hal yang betul-betul jauh lebih daripada apapun, daripada dunia dengan segala kegemilangannya. Sehingga dia berkata semuanya sampah, segala sesuatu menjadi rugi karena pengenalan akan Kristus. Karena itu mari kita kembali, kita boleh menikmati proses Tuhan. Kita mengalami yang namanya proses penderitaan daging untuk menghasilkan buah-buah roh. Menyadari bahwa kedagingan kita tidak keluar lagi dari apa yang Tuhan inginkan. Kita boleh sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Kita mengajarkan kebenaran, kita menyembah Allah, tetapi seringkali kita mengabaikan perintahnya. Karena itu saya ingin ajak Bapak Ibu melihat gereja yang disoroti di kitab Wahyu. Ketika Tuhan berbicara di Efesus, lihat gereja ini luar biasa. Pasal 2 ayat 1 mulai, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Kita melihat, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Tuhan tahu betul kondisi gereja ini, bahwa mereka telah menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Tetapi engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi kita lihat bagaimana begitu hebat, begitu luar biasa gereja ini. Ada orang-orang yang coba masuk di tengah-tengah mereka menyebut dirinya rasul, tapi tidak, mereka mendapati pendusta. Dan kita harus hati-hati. Engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tapi lihat gereja ini meleset dalam hal apa? Di dalam cinta mereka kepada Tuhan. Karena Tuhan mendapati engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dian darimu dan dari tempatnya, dan jika engkau tidak bertobat. Kita melihat bagaimana gereja di Efesus, mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Dari sisi-sisi yang lain mereka oke, sampai-sampai Tuhan mengancam, ya bukan mengancam mungkin istilahnya, konsekuensinya ketika mereka meninggalkan cinta yang mula-mula. Tuhan akan apa? Tuhan akan mengangkat kaki dian, bicara tentang urapan dan kuasa Tuhan. Kalau mereka nggak bertobat, ketika Saul diangkat urapannya, roh Tuhan tidak lagi bersama dengan dia. Itu kekeringan terjadi. Orang mulai berjalan dengan kekuatan diri sendiri. Jadi saudara hati-hati kalau kita tidak lagi mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Cinta yang kita tunjukkan adalah cinta yang palsu, cinta manusia. Dan Tuhan melihat betapa dalamnya kita sudah jatuh, sampai-sampai konsekuensi kaki diannya diangkat. Dalam Yohanes dikatakan suratnya bahwa kalau kita
tidak memiliki kasih akan Bapa. Kalau kita ada kasih kepada dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam hidup kita. Bayangin, kasih Bapa tidak ada di dalam diri kita. Hilang, hambar. Dan gereja ini lihat, walaupun mereka melakukan banyak hal, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau nggak bertobat, kaki Dian yang ada padamu itu diangkat. Kita melihat hidup kita akan seperti tanpa kaki Dian. Kita akan kehilangan urapan seperti Saul. Akhirnya dia mulai mengalami ketakutan-ketakutan. Dia butuh penyanyi seperti Daud. Setan bolak-balik berganggu. Dia kehilangan damai sejahtera. Dia kehilangan yang namanya kepercayaan kepada Tuhan. Dia lebih suka mempertahankan posisi rajanya daripada dia bertobat. Saudara, ini hal yang serius kalau kita mengalami kemelesetan seperti yang dialami. Kalau Bapak Ibu lihat dalam ayat 7, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Artinya bahwa kehilangan kasih yang mula-mula, kemelesetan ini harus dibayar dengan yang namanya dengar-dengaran kepada Roh Kudus. Dan kita perlu menang mengatasi ini. Dan kalau kita menang, dia akan memberi, Tuhan akan memberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Jadi banyak hal yang bisa saja terjadi, sehingga kita seperti kalau kita dalam konteks gereja hari ini, banyak gereja kehilangan damai sejahtera seperti Saul. Lebih melihat posisi daripada fungsi. Rebutan jabatan sampai ribut, saudara-saudara. Terus seperti kayak pengembara, sama seperti kayak Kain. Semua orang-orang yang melakukan dosa itu, mereka seperti pengembara. Rohnya tidak tenang. Saya berharap, saya berdoa, kita menjadi gereja yang akurat, gereja yang tepat, gereja yang pas, gereja yang sangat memperhatikan. Kita berada pada keadaan yang pas, tepat, di mana Tuhan ingin. Karena itu kita sudah belajar banyak. Ketepatan dengan Tuhan itu penting. Bukan hanya sekedar perahu itu dibuat, Nuh itu bikin perahu, ada perahunya, bukan. Dibuat harus tepat. Tidak boleh ada kemelesetan. Karena Tuhan akan mengukur semuanya. Kiranya kebenaran ini menolong kita, memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Berkati semua anak-anak-Mu. Demi nama Yesus hamba berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.